Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Siti, perkenalkan saya Dr. Kurata Ayuni Wae, dokter umum di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Sahabat Siti, akhir-akhir ini media sosial dan juga dunia kesehatan dihebohkan dengan kematian seorang anak usia 5 tahun di Buleleng. Kematiannya diduga akibat gigitan dari anjing peliharaannya yang terkena rabies. Hingga April 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan 31.113 kasus gigitan hewan penular rabies dan 11 diantaranya menyebabkan kematian. Nah, sahabat Siti, mungkin muncul banyak pertanyaan nih dari sahabat Siti semua. Apa sih penyakit rabies itu? Apa gejala penyakit rabies? Gimana kita cara mencegah supaya tidak terkena penyakit rabies? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa sih penyakit rabies itu? Jadi, penyakit rabies atau yang dikenal penyakit anjing gila adalah penyakit yang disebabkan oleh Lissa virus. Virus ini menyerang sistem saraf pusat manusia secara akut atau cepat. Penyakit rabies itu bersifat zoonotik, artinya penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan pembawa virus rabies ke manusia. Hewan apa saja sih yang bisa menularkan penyakit rabies? Nah, secara statistik sekitar 98% disebabkan oleh gigitan anjing, 2% diantaranya disebabkan oleh kucing dan juga kera. Apakah hanya melalui gigitan? Tidak, sahabat Siti. Jadi, penyakit rabies juga bisa ditularkan melalui cakaran dari anjing, kucing, ataupun kera pembawa virus rabies. Namun, untuk virus rabies sendiri itu paling banyak terdapat di sekitar mulut dari anjing, kucing, ataupun kera, khususnya di saliva atau air ludah. Nah, hewan yang membawa virus rabies sendiri itu paling banyak adalah hewan liar atau hewan peliharaan yang tidak mendapatkan vaksin rabies. Bagaimana sih gejala penyakit rabies? Nah, untuk gejala penyakit rabies sendiri itu bisa kita lihat dari dua hal. Pertama, dari hewan pembawa rabies, dan yang kedua dari manusia. Yang pertama dari hewannya nih. Nah, dari hewan kita bisa curiga hewan ini terkena penyakit rabies jika terdapat perubahan perilaku yang ekstrim dari hewan tersebut. Misalnya, hewannya terlihat sangat agresif, kemudian sering menyerang hewan lain, tampak sakit, lemas, tidak nafsu makan, kemudian bisa juga sampai kejang. Untuk di manusia, kita bisa perhatikan untuk gejala penyakit rabies sendiri baru muncul biasanya 30 hari sampai 90 hari setelah terkena gigitan dari anjing, kucing, ataupun kera yang terkena penyakit rabies. Namun, biasanya gejala ini bisa muncul lebih cepat jika gigitannya itu dekat dengan otak, misalnya di dada, leher, ataupun kepala. Gejala yang bisa kita lihat pada awalnya yaitu sakit kepala, badan meriang, kemudian tidak nafsu makan, kemudian tampak lemah dan lesu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit rabies? Pertama, bagi pemilik hewan peliharaan seperti anjing, kucing, ataupun kera, pastikan hewan-hewan tersebut mendapatkan vaksin rabies 1 kali setahun. Kemudian, jangan biarkan hewan-hewan tersebut berkeliaran di luar. Lalu, jika hewan mengalami perubahan perilaku yang ekstrim seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, segera periksakan ke dokter hewan. Untuk masyarakat sendiri, bisa kita lakukan pencegahan dengan cara yang pertama, kita jangan sampai tergigit atau terkena cakaran dari anjing, kucing, ataupun kera yang diduga terkena rabies. Kemudian, berikan edukasi terutama kepada anak-anak tentang bahaya dari gigitan ataupun cakaran dari hewan-hewan liar terutama anjing, kucing, ataupun kera. Nah, jika sudah terkena gigitan atau cakaran hewan yang diduga penyakit rabies, gimana nih dok?
Nah, sahabat Siti nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Nah, ada beberapa hal yang bisa sahabat Siti lakukan di rumah jika terkena gigitan atau cakaran hewan yang diduga membawa virus rabies. Yang pertama, setelah terkena gigitan atau cakaran, sahabat Siti bisa langsung mencuci daerah luka dengan air dan sabun selama 10-15 menit. Kemudian yang kedua bisa dilanjutkan dengan pemberian antiseptik seperti povidone iodin, alkohol 70% ataupun zat antiseptik lainnya. Kemudian yang ketiga, segera periksakan ke dokter, puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya. Penyakit rabies memiliki tingkat kematian hampir 100% jika sudah dinyatakan terkena rabies. Namun, kita bisa juga mencegahnya apabila sudah terkena gigitan dengan memeriksakan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies. Untuk vaksin anti-rabies dan serum anti-rabies sendiri itu bisa didapatkan di senter-senter rabies. Rumah Sakit Islam Siti Rahmah sendiri mempunyai 3 senter rabies, yaitu ada di Puskesmas Sebarang Padang, Puskesmas Lubuk Buaya, dan juga Puskesmas Bumus. Jadi, sahabat Siti tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, namun harus tetap waspada ya untuk penyakit rabies ini supaya kita bisa melindungi keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang di sekitar kita dari penyakit rabies. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.